Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, khusus ibadah jam 9 dan jam 18, serta selamat datang bagi ibu bapak dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan penekanan warta jemaat yang merupakan rangkaian dari ibadah kita Minggu 12 Oktober tahun 2025 sebagai berikut. Kita perhatikan poin nomor 21, ibadah lansia jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia postindu dilaksanakan pada hari Jumat 17 Oktober pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 23, pelatihan seri A untuk guru sekolah minggu Gereja Toraja SMGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada tanggal 18, 19, dan 25 Oktober 2025. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Kita perhatikan poin 24. Ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh warga, seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 26. Ibadah penghiburan Patama Pati jenazah almarhum Martina Desima, Nenek Melona atau istri dari Bapak Simon Sari di kelompok P6 dilaksanakan pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pukul 17 WITA. Poin 27. Pelaksanaan verifikasi keuangan pada triwulan ketiga tahun 2025 terhadap bendahara akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu 13 sampai dengan 15 Oktober pukul 16 WITA di ruang konsistori Gereja Toraja Rantepao. Sasaran pemeriksaan: 1. Bendahara Kas Jemaat Rantepao. 2. Bendahara Kas Pembangunan. 3. Bendahara Kas Talikakum. Informasi dan tambahan warta jemaat. Pertama, tim penulisan buku sejarah Jemaat Rantepao akan mengadakan pengumpulan dana melalui persembahan kasih majelis gereja sebesar 50.000 sampai 100.000 dan persembahan kasih masing-masing anggota jemaat 5.000 sampai 10.000. Yang keduanya dilakukan hanya satu kali saja. Lembaran pengisian persembahan akan dilaksanakan masing-masing kelompok mulai minggu ini. Kedua, dan informasi-informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu membaca dalam warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Sekian warta jemaat, atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus dimuliakan, selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Baik, bersyukur bahwa di sore menjelang malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan dengan penuh sukacita kita boleh hadir di rumah Tuhan pada saat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Syukur bagi Allah yang karena kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia tetap setia, menganugerahkan kehidupan sebagaimana kita ada hingga saat ini.
Untuk itu, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita lewat tuntunan tema Dia Tetap Setia. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Hari ini saudara-saudara kita menggunakan tata ibadah Kristen Protestan Simalungun. Karena itu ini dalam suasana perjamuan kudus sedunia. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, yang melihat dan mengetahui hati sanubari dan keinginan setiap insan, sungguh tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu saat kami datang ke hadirat-Mu, bersujud dan menyembah Engkau di tempat ini, agar kami dapat memuji dan mengasihi Tuhan
dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu, serta senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Marilah kita berdiri untuk pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita datang sujud di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon ampunan dosa kita dengan pujian, meski tak layak diriku. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Pengampun, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa hidup kami sering dikuasai oleh dosa dan kami tidak mampu melepaskan diri daripadanya dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami berdosa terhadap Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Serta kami berdosa karena kami lalai terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan.
dan kami tidak mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, dan tuntunlah kami menuju kehidupan yang baru, agar kami hidup di jalan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, saya menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah, dosamu sudah diampuni. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Saya jemput kita berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Datanglah ya sumber rahmat. Selamat
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di kesempatan yang indah ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasih sayang-Mu nyata dalam kehidupan yang kami jalani. Engkau terus memperhatikan, menuntun, memelihara kami. Karena itu kami bersyukur mengagungkan kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berkumpul di tempat ini. Tuhan mengantar kami dengan baik. Kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Juga firman kebenaran-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Biar kami semua boleh membaca firman-Mu dengan baik, merenungkannya dengan indah, dan kebenaran firman-Mu ini akan menjadi bagian utama di dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama, saya akan baca dalam terjemahan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan. Surat kepada orang buangan di Babel. Beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi, dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah Raja Yehonya bersama ibu suri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat ini dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus ke Babel oleh Sedekia Raja Yehuda kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin.
pasal 2 ayat 7 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 13. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Kita berdiri dan kita akan membaca Injil Lukas pasal 17. Pada ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Loyo-loyo ini. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur karena kasih-Nya telah nyata bagi kita sekalian. Kita berada di minggu kedua di bulan Oktober ini. Tema kita, Dia tetap setia. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kesetiaan itu adalah nilai yang sering diuji. Apakah kita setia kepada pasangan kita? Itu satu ujian. Setiakah kita di dalam pekerjaan kita? Ini ujian. Apakah kita setia dengan
tugas-tugas sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Ini juga ujian. Apakah kita setia dengan segala tanggung jawab pelayanan kita? Karena seringkali kita digoda dengan banyak hal sehingga membuat kita tidak setia. Seringkali ujian itu menjadi hancur, menjadi gagal, nilainya anjlok karena kita tidak mampu setia, baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada pekerjaan, pelayanan, dan seterusnya. Kenapa bisa hancur? Karena kesetiaan manusia, saudara-saudara, itu bisa berubah, bisa berbalik. Banyak keluarga-keluarga menjadi hancur karena tidak setia pada pasangannya. Akibatnya anak-anak menjadi terlantar, anak-anak menjadi korban dari ketidaksetiaan pada pasangan. Banyak pekerjaan yang asal-asal jadi saja karena kita tidak setia mengerjakannya dengan tekun, dengan sabar. Banyak nilai-nilai kita menjadi jelek karena kita tidak setia mengerjakannya dengan baik, dan seterusnya. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita, yang selalu setia sekalipun kita tidak setia. Dia adalah Tuhan kita. Maka Paulus mau mengajak kepada kita melihat dari surat Timotius, dari seluruh pembacaan kita, 2 Timotius menjadi titik tolak perenungan kita. Paulus menyampaikan surat ini kepada Timotius, seorang anak angkat rohaninya, yang pada saat itu Paulus berada di dalam penjara, dan ini adalah saat-saat akhir Paulus akan mengakhiri hidupnya. Sebentar lagi Paulus dieksekusi. Dia menyampaikan surat pastoral secara khusus kepada Timotius. Karena Paulus tahu bahwa orang-orang yang ada di tengah-tengah jemaat Efesus mengalami penderitaan, aniaya, dibawa ke kaisaran Kaisar Nero. Mereka takut, mereka menghindar, mereka menyangkal Yesus. Ini berat untuk anak Tuhan. Karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, bagaimana penderitaan yang ia alami. Apa penderitaan Paulus? Di dalam penjara bukan satu kesempatan yang nyaman, tetapi ini adalah pergumulan. Bukan seperti sekarang, kalau penjara sekarang orang dihargai sebab ada hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi. Tapi pada masa Paulus itu penjara bawah tanah yang sedemikian angkernya, ya, tidak akan mungkin orang lolos dari penjara bawah tanah yang betul-betul digali sedemikian dalamnya dan dijaga oleh pengawal yang sangat ketat. Saudara-saudara, Paulus memperlihatkan bagaimana dia menderita, dia ditolak, dia diusir, dia dirajam batu, dia dicambuk, dipenjara, dikejar, diancam, diadili. Itu satu penderitaan yang berat. Kalau melihat bacaan kita dalam Yeremia tadi, umat Tuhan harus berada di dalam pembuangan, harus kehilangan tanah, harus kehilangan bait Allah, harus berada dalam keadaan di mana hak-hak mereka tidak diperhatikan, di mana mereka tidak berada dalam keadaan yang aman. Dan kalau melihat dalam Lukas tadi, 10 orang kusta ini berdiri jauh dari orang lain. Bayangkan kalau kita diasingkan, ya, dikucilkan, wow, sakit sekali hati kita. Dia harus berdiri jauh, berteriak dari orang lain, tidak boleh dekat dengan orang lain, karena dianggap penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya, penyakit yang membawa penderitaan bagi orang lain, dan tidak ada orang yang mau dekat karena itu dianggap najis. Saudara, ini beban penderitaan yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Lalu kalau kita katakan, apa penderitaan yang kita alami saat ini, Bu Pendeta? Banyak. Orang-orang Kristen, saudara-saudara, di beberapa negara mereka harus dipenjara, mereka harus dibunuh karena mempertahankan iman. Ada di Asia, ada di Afrika, terakhir Nigeria. Ada laporan dari Intersociety, dia katakan 7.087 orang Kristen dibantai hanya dalam 220 hari. Itu berarti setiap hari rata-rata 32 korban
orang Kristen mati. Jadi jangan katakan tidak ada, masih ada. Penderitaan karena mempertahankan kebenaran. Kadangkala kita dibenci karena harus jujur pada orang lain, menyakiti hati orang, katakan, aduh sakit sekali saya diperlakukan begitu. Tapi ini sebuah kebenaran, kejujuran. Dibenci karena menolak untuk berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Difitnah karena menegur karena ketidakadilan. Bahkan kadangkala penderitaan batin. Ada orang yang kelihatannya baik-baik padahal dia kesepian. Ada yang stres. Ada yang mengalami kegagalan. Ada yang kehilangan kasih sayang dalam keluarga. Dan karena itu mencari kasih sayang di luar sana. Ada yang bergumul dengan penderitaan sakit yang tidak pernah berhenti. Ada yang ditolak, tidak diterima oleh lingkungannya. Kita butuh seorang yang bisa tetap ada di tengah-tengah penderitaan itu. Apakah Allah jauh ketika kita merasa kesepian, ketika kita stres, ketika kita kehilangan, ketika kita gagal, ketika penyakit menggerogoti hidup kita, ketika kita ditolak? Saudara, tidak, dia tetap setia. Makanya dalam bacaan kita sangat jelas di 2 Timotius ini ya. Dia tetap sabar, dia tetap setia. Allah tetap memperhatikan kehidupan kita. Paulus mengungkapkan itu dengan berani. Ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau kita jauh meninggalkan Tuhan, dia tetap setia. Kalau kita tidak memegang teguh kesetiaan kita kepadanya, dia tetap setia. Allah tidak pernah menyangkal bahwa dia akan jauh dari kehidupan kita karena kita tidak pernah memperlihatkan kemurahan hati kita kepadanya. Allah tetap dekat, Tuhan tetap murah hati, Allah tetap menerima kita, Allah tetap merangkul kita. Di saat engkau ditolak, di situ tetap ada Tuhan. Di saat engkau merasa kesepian, Tuhan katakan, aku di sini bersamamu. Di saat kita merasakan bahwa dunia di mana kita berada tidak menyambut kita, Allah tetap menyambut kita. Makanya tema ini mengatakan dia tetap setia. Umat Tuhan memberontak, dia tetap setia. Umat Tuhan mengalami pergumulan, dia tetap setia. Apalagi yang dilakukan oleh Allah, semuanya saudara-saudara baik adanya. Dia tetap setia dalam seluruh kehidupan kita. Dan kesetiaan itu diperlihatkan dengan pengorbanannya. Dia mau datang ke dalam dunia ini. Dia berikan hidupnya, tubuhnya, nyawanya. Dia berikan semuanya tanpa memandang siapa kita. Dia mewujudkan karya besar Allah bagi dunia ini, yaitu menyelamatkan dunia. Kesetiaannya tidak perlu diragukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan pernah ragu dengan kesetiaan Tuhan, tapi lihatlah, dia ada, dia bersama dengan kita, dia setia kepada kita. Ada satu ilustrasi, ada seorang nelayan tua, dia pergi melaut, dia hanya membawa lentera yang kecil, dan di tengah laut ada badai, kapal itu hampir tenggelam, dia berdoa, dia memohon, jangan Tuhan saya tenggelam, jangan Tuhan saya berada dalam penderitaan di tengah laut ini. Dengan lampu yang kecil, lalu kemudian dia lihat ada cahaya kecil dari mercusuar, dan dengan cahaya itu dia menuntunnya pulang. Dia sadar cahaya itu selalu ada, cahaya itu selalu bersamanya. Bahkan ketika badai menutupi pandangannya, cahaya itu ada. Apa yang saya mau katakan, saudara, begitu juga dengan kesetiaan Tuhan. Kadangkala kita tidak setia, kadangkala kita berada dalam dosa, kadangkala kita meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah padam. Tuhan tuntun kita, kita dituntunnya pulang untuk datang ke pangkuannya. Tuhan tidak pernah berubah, dia selalu sama, hari ini, besok, dan seterusnya.
Di dalam segala situasi hidup kita, Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Maka saya mau katakan, kesetiaan Tuhan sungguh indah. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, maka apa yang Tuhan inginkan? Mari kita setia kepada Dia. Mari kita melihat bahwa sungguh kesetiaan Tuhan tidak akan membuat kita menjadi hancur, tapi kesetiaan Tuhan membuat kita mampu melewati proses kehidupan ini dengan kuat, dengan tenang. Dan kalau kita terus menyaksikan kesetiaan Tuhan, saudara, saya mau katakan, mari seperti satu orang kusta ini, dia kemudian datang pada Yesus, dia tersungkur, dia bersyukur, dia mengakui, Tuhan, Engkau baik, Engkau setia, Engkau sayang, Engkau pulihkan, Engkau tahirkan saya. Tuhan menyambutnya. Tapi Tuhan juga masih mencari, hei, yang mana 9 orang itu? Bukankah semua kalian 10 sembuh? Mana yang satu? Kenapa dia tidak setia datang lagi kepadaku? Jangan kita seperti yang 9. Kita akan masuk dalam doa syafaat, di mana kita mendoakan beberapa saudara-saudara kita dalam kelemahan tubuh. Ada Opa Dea, ada Ibu Emi Talesang, ada Bapak Yohanes LS Rerung, ada Bapak Frans Mangiwa, Bapak Paulus Balatan, Ibu Deka Tonapa, Ibu Neti Nabo Mangiri, Bapak Pendeta Aje Anggui, Ibu Fani Linggi, Ibu Elni Bella, dan juga Nenek Glory. Ya, ada yang dirawat di Makassar, di Jakarta, di rumah, ada yang di rumah sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menolong kami dalam ibadah ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk tetap melihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu nyata dalam hidup kami. Biar kami juga terus hidup dalam kesetiaan kepadamu, dalam ketaatan, dan juga kepada sesama kami, sehingga kehidupan kami boleh indah di pandangan mata Tuhan. Engkau berkati kami sekalian, Engkau menyertai dalam keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati, biarlah damai sejahtera-Mu nyata bagi kehidupan kami. Engkau bersama dengan para orang tua kami dalam usia indah, lansia, biar mereka tetap sehat, bahagia di dalam Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Engkau hadir menguatkan dan menyembuhkan mereka. Engkau juga bersama dengan saudara kami yang bergumul karena duka, kuatkan dan teguhkan. Engkau juga bersama dengan kami pribadi lepas pribadi di dalam segala proses kehidupan di mana kami merasakan pergumulan, tantangan yang berat. Kami percaya Tuhan akan menopang kami sehingga kami akan melewati semuanya ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Juga kami tahu bahwa dalam kehidupan kami ada sukacita. Ada beberapa saudara-saudara kami dalam minggu ke depan berulang tahun. Engkau sempurnakan sukacita mereka. Juga yang bersyukur karena mendapatkan pekerjaan, karena boleh memperoleh hasil usaha yang baik, karena boleh menyelesaikan pendidikan. Engkau sempurnakan semua rasa sukacita kami. Engkau berkati majelis gereja, pengurus OIG di dalam seluruh pelayanan yang kami kerjakan, pun juga unit kerja di tempat ini. Pakai kami Tuhan untuk terus melayani dengan sukacita, bergandengan tangan, mengarahkan, menuntun jemaat-Mu, agar jemaat-Mu dapat teguh dan terus bertambah berkuat dalam iman yang teguh. Engkau berkati penyelesaian bunga lalan di sini, segala upaya yang dilakukan biarlah Tuhan berkati sehingga dapat selesai dengan baik. Engkau berkati panitia penulisan sejarah jemaat Rantepao, biarlah dapat dikerjakan dengan baik dan kami boleh menyaksikan perjalanan umat-Mu di sini dalam kuasa dan kasih Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami, biar pemerintah kami terus memerintah dengan bijaksana, dan juga Engkau tuntun kami ketika kami kembali ke rumah masing-masing, biar kami tiba dengan selamat dimanapun kami berada. Nama Tuhan selalu kami muliakan. Ini doa kami, syukur kami Tuhan. Kami bawa semuanya ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Namun sebelum mengumpulkan persembahan,
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian, Betapa Hatiku, kita nyanyikan sampai persembahan selesai dijalankan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
Ya Bapak Ibu, sini ada persembahan natura yang akan kita uangkan untuk mendukung penulisan sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan penyelesaian pembangunan gedung Bunga Alalan ini. Mari Bapak Ibu bersuara. Silakan. 50.000 satu kali, dua kali. 50.000 tiga kali. Ya. Ya, ini kopi Robusta Toraja. Ya, kopi Robusta Tanah Toraja, bukan tanah lain. Oh, persembahan dari restoran Touma. Oh, Randanuma. Randanuma Singki. Silakan Bapak Ibu. Ya, 50.000 satu kali, 50.000 satu kali, dua kali, tiga kali. Kamu tidak. Ya, lagi 50.000. 500.000 satu kali, dua kali, tiga kali. Lagi, ya, 200.000 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, lagi. Silakan Bapak Ibu bersuara. Lagi-lagi. Temo. 100. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ya. Terakhir untuk kopi ini. Silakan. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali, dua kali, 100. 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Di atas. Ya. Ya, ini tomat baru dilihat sudah enak, apalagi kalau dimakan. Silakan Bapak Ibu bersuara. Semuanya ya 50.000 satu kali. 50.000 satu kali, dua kali. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, demikianlah penguangan persembahan natura. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang mempersembahkannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang menguangkannya. Terpujilah Tuhan. Dipersilahkan persembahan pujian dari Saudari Hillary.
kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita mendengarkan penjelasan roti dan anggur. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari jemaat Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa untuk menyambut meja perjamuan ini. Kita berdoa.
Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa dalam hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 144B ayat 1 dan 2. Suara Yesus kudengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudara-saudara kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Cara kita mengikuti perjamuan kudus yaitu jemaat akan maju ke depan, menerima roti anggur dan memberikan ungkapan syukurnya, serta meletakkan sloki yang ada di depan di tempat yang telah disiapkan. Dan kami berharap perjamuan kudus ini dimulai dari lantai 2, nanti akan dituntun oleh majelis gereja untuk maju ke depan. Saudara-saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian sebagai korban pengampunan dosa." Ambillah dan minumlah. Ambillah dan minumlah. Yang kudus, bekal
Terima kasih saudara-saudara boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 36. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Amin. Kita respon perjamuan kudus ini dengan mengangkat pujian kasih yang terindah, hati yang mulia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami, juga natura yang telah diuangkan. Biarlah semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau juga memberkati Gereja Kristen Simalungun yang telah menyusun liturgi perjamuan kudus sedunia. Kiranya jemaat-Mu boleh terus bertumbuh dalam iman yang kuat. Kasih Tuhan menguatkan Gereja Kristen Simalungun untuk menebarkan Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian, Ku Tetap Setia. Menangis
dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan percaya bahwa walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari kehidupan kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kekuatan dan nuskurmu.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,